administrasi negara. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang B, analisis biaya manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Untuk teman-teman yang sudah lolos ke tahap SKB, saya ucapkan selamat dan saya doakan semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal SKB administrasi negara. Yuk kita belajar bersama. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Salah satu bidang kajian administrasi negara menurut Felix A. Negro adalah A. Implementasi kebijaksanaan publik, B. Sarana untuk melaksanakan nilai-nilai politik, C. Sasaran kebijaksanaan publik, atau D. Kaitan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D, kaitan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kita lihat pembahasannya. Salah satu kajian administrasi negara menurut Felix A. Negro adalah kaitan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Filsafat demokrasi dari Jefferson Jackson cenderung mencurigai peranan pemerintah. Konsekuensi dari pandangan ini adalah A. Pemerintah harus memberikan peranan yang besar kepada perseorangan, B. Pemerintah mencampuri urusan perseorangan, C. Organisasi publik cenderung inefisiensi, atau D. Sentralisasi administrasi. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Pemerintah harus memberikan peranan yang besar pada perseorangan. Kita lihat pembahasannya. Konsekuensi pandangan Jefferson Jackson menghendaki agar pemerintah memberikan peranan yang besar kepada perseorangan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. Gerakan manajemen ilmiah bertujuan untuk A. Membangun generalisasi secara deskriptif dan analitik mengenai organisasi dan administrasi, B. Menentukan cara terbaik dalam melaksanakan kegiatan organisasi, C. Memerinci pembagian pekerjaan dalam organisasi, atau D. Menentukan tujuan khusus organisasi. Silakan teman-teman bisa diulangi. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Menentukan cara terbaik dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Kita lihat pembahasannya. Gerakan manajemen ilmiah dimaksudkan untuk mencari cara terbaik dalam melaksanakan suatu aktivitas organisasi.
Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Kehadiran administrasi negara dalam kehidupan masyarakat tidak dapat ditolak karena A. Eksistensi administrasi negara sama dengan eksistensi negara. B. Administrasi negara memiliki monopoli kekuasaan memaksa. C. Administrasi negara merupakan organisasi yang bertujuan paling luas dan besar. Atau D. Administrasi negara merupakan pengawal kepentingan publik. Silakan teman-teman bisa diulangi lagi. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Eksistensi administrasi negara sama dengan eksistensi negara. Kita lihat pembahasannya. Karena kehadiran administrasi negara sebagai konsekuensi adanya negara. Jika tidak ada pemerintahan, maka negara tidak akan berjalan dengan semestinya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Untuk mengungkap administrasi negara sesuai dengan proses yang dipergunakan dalam penyelenggaraan kebijakan publik, maka pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi administrasi negara adalah A. Aspek publik. B. Proses yang bersifat khusus. C. Orientasi sikap administrasi. Atau D. Organisasi publik. Silakan teman-teman bisa diulangi. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Karena fokus proses yang bersifat khusus adalah kesesuaian administrasi negara dengan proses yang dipergunakan dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang B. Proses yang bersifat khusus. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Ilmu dan teknologi yang diadaptasi oleh administrasi negara dimaksudkan untuk memberikan kemudahan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini berarti administrasi negara merupakan A. Penyelenggaraan perubahan sosial. B. Penyelenggaraan cita-cita masyarakat modern. C. Penegak segala aturan dan ketentuan hukum. Atau D. Pengembang partisipasi masyarakat. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Penyelenggara cita-cita masyarakat modern. Kita lihat pembahasannya. Karena hal tersebut merupakan peranan administrasi negara sebagai kunci masyarakat modern. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi dapat mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup dari sebuah negara. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 7. Dalam paradigma pertama, fokus administrasi negara adalah titik-titik. A. Prinsip-prinsip administrasi. B. Efektivitas program. C. Pelaksanaan hukum. D.
penetapan kebijakan publik. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C, pelaksanaan hukum. Kita lihat pembahasannya. Fokus paradigma pertama adalah pelaksanaan hukum. Karena dengan pelaksanaan hukum yang adil dan tegak, maka administrasi negara akan baik. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang C, pelaksanaan hukum. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 8. Krisis identitas administrasi negara mempunyai kaitan erat dengan aspek A. Historis, B. Sosiologis, C. Psikologis, atau D. Nasionalitas. Silakan teman-teman bisa diulangi. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A, historis. Kita lihat pembahasannya. Krisis ini dimulai sejak Woodrow Wilson mencanangkan pemisahan administrasi dengan politik. Oleh karena itu, krisis identitas mempunyai kaitan erat dengan aspek historis. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 9. Manfaat analisis sejarah dalam studi administrasi negara adalah A. Membentuk teori, B. Mengumpulkan data, C. Memberikan perspektif masa depan, atau D. Mengetahui tokoh-tokoh atau pelaku sejarah. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C, memberikan perspektif masa depan. Kita lihat pembahasannya. Karena analisis sejarah digunakan untuk memberikan perspektif masa depan dan memperbaiki masalah yang ada di masa lalu dan digunakan sebagai referensi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang C, memberikan perspektif masa depan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Contoh sumbangan penting yang diberikan oleh ilmu ekonomi bagi praktik administrasi negara adalah A. Analisis berbagai model, B. Analisis biaya manfaat, C. Efisiensi administrasi, atau D. Perilaku rasional. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah yang B, analisis biaya manfaat. Kita lihat pembahasannya. Analisis biaya manfaat adalah merupakan contoh sumbangan ilmu ekonomi dalam praktek administrasi negara. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang B, analisis biaya manfaat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.